شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Makan sahur adalah salah satu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal dengan sunnah muakkadah, sunnah amalan yang disunnahkan dengan penuh penekanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah daripada sahur? Salah satu hikmah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Sesungguhnya perbedaan antara ibadah puasa kita umat Islam dengan puasanya para ahli kitab terdahulu adalah makan sahur. Maka ini salah satu hikmah kenapa kita perlu makan sahur, karena makan sahur itulah yang membedakan antara ibadah puasa kita dengan ibadah para ahli kitab terdahulu. Karena kita ketahui di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, yang membedakan puasa kita dengan mereka salah satunya adalah anjuran untuk makan sahur. Makan sahur memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya adalah as-sahuru barakah. Sahur penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalathatin. Keberkahan itu ada pada tiga hal, ada pada tiga perkara. Al-jama'ah, yaitu dalam berjamaah, was-sarid, dan daging, was-sahur, dan dalam sahur. Maka kalau kita ingin ibadah puasa kita penuh dengan berkah, jangan sampai tinggalkan untuk melaksanakan sahur. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alal barakata fis sahuri wal kail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam sahur itu. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah sahur. Dalam hadis Abdullah ibn al-Harith dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar, dan beliau sedang melaksanakan sahur. Faqal, beliau bersabda, wa innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tada'u. Sesungguhnya sahur itu adalah barakah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, di mana Allah mengkaruniakannya untuk kalian. Karena orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan untuk sahur. Mereka makan di waktu sore, setelah tidur mereka sudah tidak boleh makan lagi. Maka sahur ini adalah barakah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita tinggalkan sahur tersebut. Berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan bagi orang-orang yang sahur. Allah dan para malaikat akan mendoakan orang-orang yang sahur. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahuru aklatun barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, sesungguhnya sahur adalah penuh dengan barakah. Fala tada'u, maka jangan sampai kalian meninggalkannya. Walau ayajra ahadukum jur'atan min ma', walaupun hanya sekedar meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan mendoakan mereka yang sahur. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sahur, memang seringkali itu sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman bagi kita. Berbeda dengan buka puasa. Kalau buka puasa, ingin semua makanan dan minuman kita makan dan minum. Dari sore sudah mulai kita mengumpulkan makanan, minuman yang kita sukai, ingin kita makan. Berbeda dengan sahur. Sahur itu sangat malas sekali untuk makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menganjurkan walaupun hanya dengan air, paling tidak kita dengan kurma, dan itu sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikma sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma, dengan memakan kurma. Tasahharu walau bi jur'ati ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kami sampaikan tadi, beliau juga menganjurkan bersahurlah walaupun hanya dengan meneguk air. Kemudian salah satu sunnah di dalam sahur adalah ta'khiruhu, mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita ingin sahur, maka tidak dianjurkan sahur jam 1, jam 2 malam, jam 3. Yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkan masa sahur kita, makan sahur kita sampai menjelang adzan sholat subuh. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid tasahhara falamma faragha min sahurihi wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-salati fasalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sahur bersama sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan setelah selesai Rasulullah langsung berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Wa kana baina faraghihima min sahurihima, adapun waktu antara selesainya sahur dengan waktu salat itu seperti lamanya seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan tentang sunnahnya untuk diakhirkan melaksanakan makan sahur. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau berdiri melaksanakan salat. Aku bertanya, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara sahur dengan adzan itu? Beliau mengatakan qadra khamsina ayah. Kurang lebih jaraknya seperti seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ibadah sahur sebagaimana kami sebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah sering kami sampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian sahur karena di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan sangat-sangat, menekankan dengan sangat-sangat pentingnya sahur ini. Karena beliau yang pertama al-amru bihi, Rasulullah memerintahkan tasahharu, hendaknya kalian melaksanakan sahur. Lalu yang kedua, syi'aru siyamil muslimin. Yang kedua, kenapa sahur ini sangat ditekankan? Karena ini adalah ciri khas keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Lalu yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk meninggalkan sahur. Nah, tiga hal inilah yang menekankan kepada kita, menjelaskan dengan sangat penting sekali ibadah sahur, sehingga kita katakan bahwa hukum sahur adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan al-ijma' ala nadbihi wa istihbabihi.
Para ulama telah bersepakat berijma tentang hukum disunahkan dan dianjurkannya melaksanakan sahur. Mau dapat notifikasi konten dari Darsuna TV? Gampang, klik aja tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya.